Lo kenapa milih karakternya itu penjual bunga? Karena gue pikir kalau sama Yura dan Dona gitu. Oke. Ya, suatu hari masih pandemi, mereka pernah invite gitu ya ke rumah gitu, dan itu adalah pengalaman apresiasi musik terbaik, terunik yang pernah saya alami. Dimana yang mereka lakukan adalah cerita dulu kenapa bikin lagu ini, terus diputerin lagunya pertama kali gitu, dan kita hanya diam dengerin lagu itu. Begitu terus sampai beberapa lagu, dan ya melalui satu malam itu rasanya jadi cukup banyak kenal Dona dan Yura dan bisa berbagi pengalaman rasa yang sama. Nah, di salah satu lagu itu ada lagu Sudut Memori. Itu salah satu lagu yang nyangkut banget karena saya secara pribadi kehilangan 2 kali gitu. Papa lalu kemudian kakak perempuan gitu. Jadi pengalaman berduka cukup banyak dan jadi salah satu titik awal hidup. Jadi lagunya nyangkut banget. Seiring dengan nulis lagunya, muterin lagunya, dan makin lama makin yakin kayaknya lagunya cocok deh buat di filmnya gitu. Akhirnya begitu selama syuting pun sudah sering muterin lagunya, dan begitu di editing dipasang kok cocok banget gitu. Di saat yang sama juga selama proses bikin filmnya kan suka ngobrol. Dona sering main ke kantor, kadang cuma main game doang. Kadang juga kita ngobrol dan banyak tukar pikiran. Dari situ ternyata Dona terinspirasi juga buat lagu. Pas kita denger, ini kok cocok banget gitu, selaras dengan apa yang mau dibicarakan. itu manis gitu. Terus nanti setnya akan penuh bunga, warna-warni. Tapi filmnya hitam putih kan lucu. Alhamdulillahnya banyak menulis lagu, dan Yandi ini satu-satunya orang yang punya songbank lagu saya yang belum keluar. Jadi untuk album saya yang sudah mau rilis sama Siladara, Dara Maula, dia sudah punya semua. Lagu saya dia sudah punya semua, jadi saya sangat dekat dengan Yandi sehingga saya mempercayakan semua lagu saya ada di dia gitu loh. Karena saya yakin apapun yang dia dengarkan pasti punya meaning khusus buat dia. Jadi ketika lagu ini dipilih oleh Yandi juga, akhirnya tuh saya tidak ada berat sedikit pun untuk oke deh gitu. Pada awalnya tuh saya nggak akan ngerilis lagu ini. Oh gitu. Awalnya tuh nggak akan ngerilis, cuman karena belum menemukan purpose-nya gitu loh. Tapi karena Yandi, lagu ini cocok sekali, kita harus bersama. Ayo Yan, jogging Opian. Terlihat ada aroma bromance juga di sebelah situ ya. Oh jadi gitu, jadi Dona emang suka kasih denger Yandi lagu-lagu yang emang belum diperdengarkan ke orang itu banyak. Semua Yandi udah dengar, kadang aku yang belum dengar, Yandi lebih dulu dengar. Bromance saya bener ya. ngomongnya pakai mic ya. Lupa dia. Ya banyak lagu yang bahkan Yura juga belum dengar tapi aku sudah dengar gitu. Oke. Kita sebegitu dekatnya, kita sama-sama mendukung satu tim sepak bola walaupun dia pindah pada akhirnya. Banyaklah cerita saya sama Yandi. Oke, baiklah. Dan untuk jatuh cinta seperti di film-film ini, Yandi juga akhirnya sama Dona sepakat bahwa lagu berjudul Bercinta Lewat Kata ini ya akan menjadi bagian dari film ini ya. Oke, kalau Yura gimana Yur? Iya, bekerja sama bareng Yandi tuh rasanya udah dari tahun berapa ya? Dari 2020. Yang lagu Tenang ya. Iya, dan rasanya karya-karya yang aku ciptakan bareng Dona juga di album. Karena mungkin secara penulisan semua itu sangat personal dan meaningnya begitu besar untuk aku dan juga Dona. Jadi rasanya untuk divisualisasikan dengan sembarang orang tuh kayak nggak mungkin gitu. Jadi saat ketemu Yandi itu feeling ya, intuisi gitu kayak cuma Yandi deh. Itu di karya pertama waktu sama Yandi. Terus lagu Sudut Memori ini kan betul-betul lagu yang lagu yang sangat, aku tuh susah bawain lagu ini kalau live. Jadi kalau teman-teman yang ngikutin karya aku sangat sulit. Setiap aku bawain lagu ini sama Dona tuh getar karena punya pengalaman yang begitu Dalam ya. hitam sebenarnya untuk kita berdua. Jadi sangat sulit untuk dibawakan, dan rasanya kalau mau divisualisasikan rasanya kayak sulit sekali untuk divisualisasikan. Tapi saat ada Yandi bilang ini untuk film ini, dan rasanya aku udah tahu juga ceritanya seperti apa, jadi itu ceritaku yang hitam di lagu Sudut Memori ini memang sangat tepat sekali. Jadi terima kasih banyak Yandi kepercayaannya untuk jadi lagu ini menjadi soundtrack film ini. Tapi filmnya hitam putih kan lucu. Waktu Denny meninggal, semua perasaan Alami
momen dimana akhirnya warna hidup kita berubah dan menjadi dua warna yang either terang banget atau gelap banget. Jadi kemana? Oke. Ekspektasi ya. Iya. Harus dramatis ini. Emang Tadi udah minta sih tisu memang ya. Ya mungkin semua berawal. Aduh. Tadi kami Tadi kami Take your time. Kata-katain asli ulas. Padahal tadi gue udah ngeledekin di bilang nanti pertanyaan ini kalau ada asli ulang sudah kelar nih. Gue. Karma on the spot ya. Asli ulas, I love you. Ya, mungkin ini berawal di tahun 2019. Di mana kehilangan mama di dalam tidurnya. Kita tidak, malamnya tuh baru ngobrol gitu. Kayak dia membawa sebuah makanan kesukaan kita, terus kayak gitu dia bilang, nah besok makan ya gitu. Nah ya nggak mungkin makan lah, ini kok udah jam 12 malam gitu. Yaudah, tapi mama bawain, kamu besok makan ya gitu. Atau kapanpun kamu siap kamu makan ya. Dan ya udah, akhirnya besok pagi ternyata mama tuh udah meninggal dalam tidurnya gitu. Jadi kayak wah gitu. Maksudnya kalau meninggal dalam sakit itu kan kayak kita udah siap gitu ya. Maksudnya udah memberikan ancang-ancang kayak oke, kita harus ikhlas ya, kita harus kuat ya. Jadi kita nggak tahu akan kemana gitu. Tapi kalau ditinggal dalam kondisi yang kita nggak siap dan bahkan tidak sempat bilang I love you or goodbye gitu kan. Jadi kayak wah gitu. Jadi udah ada itu momen yang benar-benar gila ya, kehilangan tuh kayak gini rasanya gitu. Terus kemudian dari 2019 kemudian 2020 tiba-tiba ada kasus yang juga melibatkan ibu saya gitu kan. Kita jalanin sekeluarga gitu. Padahal belum sempat, istilahnya waktu pas lagi kehilangan mama tuh aku lagi dalam sebuah produksi web series yang kita nggak sempat gitu loh untuk menagiskan situasi atau apa berduka gitu. Jadi kayak udah langsung profesional, besok harinya langsung syuting gitu kan. Dan tahu gak sih pas lagi syuting web series itu endingnya adalah kita menutup web series itu dengan makan sebuah makanan yang mama malam itu kasih ke aku, adalah itik lado hijau gitu. Jadi pas lagi ending di web series itu kayak astaga gitu, wah ini mengingatkan sekali gitu. Tapi ya udah, kita nggak sempat. Abis dari web series aku langsung syuting juga ke Amerika. Lagi-lagi gak sempat berduka. Tiba-tiba pulang dari Amerika, kasus mama itu tiba-tiba dalam kasus mama itu 2020 kan, setelah itu ternyata 2021 Buya meninggal. Jadi kayak wah betul-betul banget ya, dus gitu. Kayak kayak gini ya kehidupan gitu. Tapi kan kembali lagi ya, kita itu kan menghadapi hidup. Orang kan selalu ngerasa wah di Rina tuh gak pernah ada masalah di Rina gitu. I choose gak pernah membagi rasa fragile ini, karena buat aku ya hidup kan harus berjalan terus ya. Bagaimana kita berjalannya, bagaimana kita menghadapinya gitu. Tapi 2019, 2020, 2021 tuh 3 tahun yang tambah lagi pandemi gitu kan. Jadi kayak wah itu adalah tahun yang lumayan berat. Tapi ya udah, life goes on, I have to face it and I have to face it with a smile gitu. Karena kan cobaan diberikan sama Tuhan untuk setiap manusianya atau setiap umatnya itu adalah dengan keyakinan bahwa kita diberikan cobaan itu karena kita bisa melewatinya, dan mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi buat orang-orang dan juga bisa membuat orang-orang juga teringat bahwa yuk kita bisa menghadapi hidup ini dengan tegar, dengan udah senyumin aja lah mau apa yang terjadi. So ya pada saat kayak gitu terus ada film ini tuh kayak yang dibilang pokoknya ini wah ya ini sih kenal banget sih gitu. Jadi kayak tapi emang satu hal yang susah adalah yang kembali lagi sulit-sulitnya Nirina, maksudnya sesulit-sulitnya kondisi Nirina, tapi kan tetap Nirina menghadapi hidup dengan senyuman. Nirina menghadapi hidup dengan ya senyuman, tertawa gitu kan. Ya udah tertawain aja kejadian ini semua gitu. Jadi tapi it's
it's a journey 2019 sampai 2021 tuh it's a journey dan mudah-mudahan pokoknya membantu untuk mengingatkan sesama lah bahwa setiap orang pasti punya cobaannya masing-masing, tapi ya udah let's move on, selama kita masih bisa hidup tidak ada masalah yang tidak bisa kita selesaikan. Semua perasaan gue, hidup gue, itu kayak udah selesai. Semua udah kekubur sama Denny. Ada momen yang benar-benar bikin aku sampai kehilangan warna di hidup gitu. So far kayaknya apapun yang aku alami, aku beruntung masih punya banyak support system yang bisa mendukung aku gitu. Mungkin satu-satunya momen yang kayak bikin kehilangan warna tadi ya ditanyain apa kehilangan di hidup kamu tanpa briefing, itu sih aku lumayan kehilangan warna. Pucet ya. Jadi kehilangan warna di wajah gitu ya. Pucet. Lebih ke sana ya. Lebih ke sana. Oke, silakan dulu. Oke. Ya dari sini. Saya buka toko karena memang ibu saya, kalau papa saya dia pernah punya bisnis tapi pas kerusuhan resesi 98 bisnisnya tutup. Sejak itu dia jadi nggak pernah bisa punya bisnis yang berkelanjutan sampai sekarang. Nah, jadi toko itulah yang menjadi sumber penghidupan keluarga kami dari tahun 85 sampai seterusnya. Sampai kemudian pandemi ini sebenarnya vonis yang sebenarnya udah terlihat bahwa toko tradisional seperti toko mama saya, toko-toko sembako yang teman-teman lihat itu memang semakin digerus. Awalnya kan digerus sama minimarket. Yang kedua, sejak belanja online, orang beli minyak, beli beras, apapun udah belinya pakai aplikasi sekarang. Jadi memang omsetnya turun terus. Jadi ketika pandemi, shifting ke online-nya benar-benar orang udah main online semua, toko mama saya udah nggak bisa survive lagi. Akhirnya kita putuskan tutup karena beliau juga udah lumayan usianya. Udahlah tutup aja daripada bangun tiap hari pagi jaga tokonya sepi. Tutup. Ada satu momen ketika toko itu tutup, karyawannya persis kayak di sektor yang pertama, karyawannya pamit, nangis-nangisan pamit. Kemudian momen yang paling buat hati saya hancur itu ketika toko itu udah literally kosong. Jadi memang tidak sedramatis di film di mana Ko Afuf duduk menangis di tokonya yang kosong, tapi saya nemenin mama saya ke toko itu, terus dia lihat gitu. Dia lihat terus terus maksudnya saya nggak tega ngelihat sesuatu yang ini kan terjadinya 2000 toko itu 2020 ya 2021 lah berarti. Mama saya tuh sudah, walaupun sempat pindah satu kali ya, jadi lokasi awalnya ground zero-nya bukan itu, tapi berarti mama saya itu dari tahun 85 sampai 2030 sekian tahun, itu matematika gue jelek mah. Hidup dia ya itu gitu, dari bangun pagi sampai maghrib ya udah di toko. Terus sekarang dia ngeliat tuh toko udah kosong, nggak ada apa-apa, dan dia berusaha kerja tapi dia nggak keser mata. Di situ saya juga nggak tega banget ngeliatnya. Tapi ya toko yang kosong itu sekarang jadi kantornya Imajinari, teman-teman. Mana cerita dia mau lo jadiin skrip? Kalau misalnya sekarang gue malah bilang suka sama gue Dapat dari teman-teman bilang kalau setiap keluarga tuh punya masalahnya sendiri, gue. Jadi gue pikir gue masih punya masalah sampai sekarang, dan gue yang membuat gue terhibur adalah setiap keluarga tuh punya masalah sendiri gue gitu. Jadi gue kayak mau percaya aja deh gitu. Gimana keluarga, gue yakin misal gue yang melihat siapa, mungkin yang itu lebih hancur dari gue kali ya. Menghibur diri aja gitu kan, soal gue gitu. Kepada keluarga lain gitu. Iya. Keluarga gue gitu kalau keluarga itu, itu lebih hancur kali ya. Jadi cara menghibur diri gue aja, cara menghibur diri gue, maksudnya nggak ada keluarga sempurna, tapi itu tuh, ya gue setuju tadi kalau misalnya gue juga mencoba berusaha lagi mewarnai lagi gitu ya, dengan apa yang udah hilang warnanya sebelumnya, dengan keluarga gue yang gue punya sekarang, kita lagi nih mewarnai. Ada aja gitu kehilangan warna yang udah mulai pudar, kayak misalnya kejadian sama harusnya gue punya anak 3 kan, tapi kan pernah guguran juga gitu, terus lagi berharap banget tuh gitu, dan itu juga hal-hal yang bikin pudar. Kehilangan nyokap gue masih denial sampai sekarang. Kalau misalnya dia bilang tahapannya sampai tahapan terakhir itu acceptance ya, kalau gue masih denial karena ya buat orang ada yang gampang ada yang enggak, buat gue masih sulit karena gue tuh suka bingung gitu kenapa orang ke kuburan tuh ngapain ya. Ke kuburan tuh cuma buat menyadari kalau udah nyokap gue nggak ada gitu. Gue kayak gue suka sebel sama
ini versi gue aja ya, terlepas dari salah atau enggak. Wah nanti di akhirat lo ketemu lagi, emang iya ya gitu. Iya, emang iya, jangan buat alasan-alasan palsu lah gitu. Jangan buat harapan-harapan palsu lah gitu. Nah, gue nggak pernah dimimpiin juga. Setelah kejadian 2011 yang gue meninggal, gue gak pernah dimimpiin. Terus yang lain udah, gue doang enggak. Terus gue juga nggak tahu kalau di akhirat nanti gue akan kenalin atau enggak. Gue takut nyokap gue tampil dalam umur dia yang belasan tahun. Gue takut. Gue nggak tahu kalau orang meninggal hadirnya di umur berapa gitu di akhirat ya. Iya. Terus itu kadang-kadang lagi susah gitu kalau menyangkut soal itu. Terus kalau ada orang bilang pasangan, salah satu pasangan, maka misalnya nyokap gue udah meninggal kan, bokap gue masih ada. Nanti papa akan ketemu lagi di misalnya di akhirat nanti sama nyokap. Kan bokap gue deh kawinnya 3 kali ya. Nanti dia ketemunya sama yang mana ya? Bilang suka sama gue nya tega banget dong. Kan ini gue nulis masih ada waktu setahun lagi. Halo. Ada skrip dari cerita film, judulnya Jatuh Cinta Seperti di Film-film. Yang katanya kita jujur aja boleh dong ya, kita bukan orang pertama yang ditawarin skrip ini. Kita bukan yang pertama, tapi kita memang yang terakhir ya. Aduh, Bu. Yang cuma ada itu sih menurut lagunya. Jadi waktu ditawarin tuh, kenapa itu bawa ke kita yang iya soalnya udah mau beberapa PH ditolak. Soalnya nggak tahu lagi mau dibawa kemana. Dan itu mengingatkan cerita terhadap Ngeri-Ngeri Sedap yang sebelumnya ditolak sama PH-PH, akhirnya kita produksi sendiri. Masa dia harus kita tolak juga, kita harus yang terakhir dong. Ya udah akhirnya diskus sama Ernest, Ernest lu harus baca skrip ini, lu pasti suka dan gue harus baca. Dan gue adalah pencinta film seriesnya Yadi judulnya Sore yang sudah gue tonton berkali-kali sampai hafal gitu. Jadi akhirnya pas datang ceritanya Coba episode 3. Episode 3 menit ke-7. itu pasti ada Dion. Betul. Ada Dion. Pasti di Itali tuh di situ. Betul. Iya, betul. Terus kita pikir, pas gue baca, gue tuh waktu itu pas pertama kali ceritain belum ada cerita hitam putihnya. Pasti dia bilang 80% hitam putih, 20% aja berwarna. Harus ya bikin film ini. Kita kan udah deg-degan bikin film Batak, harus bikin deg-degan lagi. Maksudnya udah nggak deg-degan 2 kali, ya oh ya udah kita deg-degan lagi bareng-bareng. Yaudah akhirnya kalau bukan sama Imaginary, kayaknya nggak pas. Jadi film Monyet ini harus bareng sama Imaginary. Justru keunikan itu ya. Iya, jadi keunikan dan resiko itu yang kita berani. Emang benar-benar. Tapi setelah kita tonton, Hasilnya. yang di sini udah nonton semua nih. Udah. Semua, mau udah bias. Gue sudah tidak merasakan lagi ini film hitam putih sih, ini film buat semoga bisa diterima sama semua teman-teman walaupun ini hitam putih. Oke. Baik, kalau gitu tepuk tangan sekali lagi. Coba dengar dulu ide saya yang ini. Gimana kalau kita bikin